wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harjan Hulopango Putih, asal sekolah SMA Negeri Posigadan. Baik, dari kesempatan ini kita akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Adapun peta konsep daripada Bhinneka Tunggal Ika, yang pertama mengidentifikasi identitas individu dan identitas kelompok. Yang kedua mengenali, menyadari dan menghargai keberagaman identitas. Yang ketiga kolaborasi antar budaya di Indonesia. Yang keempat pertukaran budaya di pentas global. Dan yang kelima adalah belajar dari kekayaan tradisi. Identitas, suatu refleksi atau cerminan diri yang berasal dari suku, budaya, etnis, gender, agama, dan lain sebagainya. Pembentuk identitas. Adapun pembentuk identitas dibagi atas dua. Yang pertama yaitu identitas ilmiah, suatu yang menempel secara ilmiah pada setiap individu. Setiap manusia yang dilahirkan memiliki ciri fisik tertentu. Yang kedua, identitas bentukan, suatu hal yang dibuat atau didesain atau suatu bentuk rekayasa. Adapun jenis-jenis identitas, yang pertama ada identitas individu. Identitas individu yang alami, jenis ini yang didapatkan secara alami yang diperoleh saat manusia dilahirkan, bersifat genetis dilihat dari fisik dan karakter. Misalnya, ciri fisik berambut ikal, keriting, lurus, karakternya ramah, penyabar, periang. Yang berikut identitas individu yang berbentuk secara sosial. Jenis identitas yang didapatkan secara sosial dari keseharian individu berbentuk dari berbagai lingkungan seperti pekerjaan, tempat tinggal, dan jabatan. Identitas kelompok. Identitas kelompok yang alami, identitas yang berasal dari genetik yang disebut dengan ras. Ras kategori dari kelompok manusia yang mempunyai ciri fisik tertentu. Jenis-jenis ras yaitu ras Mongoloid, ras Negroid, dan ras Kaukasoid. Identitas kelompok yang terbentuk secara sosial. Identitas yang didapatkan dari interaksi sosial seperti orang yang suka motor GP pasti mengenal nama-nama pembalap. Yang berikut Pancasila, identitas bangsa Indonesia. Pancasila adalah identitas yang digali dari kearifan serta kekayaan nilai bumi Indonesia. Agar terus hidup sebagai ciri bangsa, Pancasila tidak sekedar dihafalkan tetapi juga diamalkan. Pancasila adalah nilai yang hidup sebagai jati diri bangsa. Pada sebuah bangsa yang majemuk, Pancasila adalah jawaban yang paling tepat sebagai jati diri. Yang berikut kita akan mengenali dan menyadari keberagaman identitas. Penyebab keberagaman identitas di Indonesia, yang pertama keadaan transportasi dan komunikasi, yang kedua pengaruh kebudayaan asing, yang ketiga faktor iklim, yang keempat penerimaan masyarakat terhadap berbagai perubahan, yang kelima faktor geografis, dan yang keenam adalah perbedaan kondisi alam. Adapun kita akan mengenali dan menyadari keberagaman identitas. Yang pertama, keberagaman suku di Indonesia. Suku memiliki ciri yang mendasar sehingga dapat membedakan suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Yang kedua, rumah dan kampung adat. Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus digunakan sebagai tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Yang ketiga, keberagaman agama. Agama memiliki ruang lingkup yang sangat luas dalam kehidupan dan tidak hanya sekedar memberi petunjuk untuk kehidupan di akhirat.
Agama membawa nilai-nilai kehidupan bagi manusia sehingga memberikan pengaruh yang luas biasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, keberagaman gender. Gender adalah suatu sifat dan perilaku yang sudah melekat pada manusia dengan laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Berbeda dengan jenis kelamin adalah kodrat yang berasal dari Tuhan. Keberagaman gender menimbulkan peran reproduktif dan produktif dan peran kemasyarakatan. Dan yang terakhir, keberagaman antar golongan. Struktur masyarakat Indonesia ditandai dengan dua ciri atau dua sudut pandang, yaitu secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Keberagaman antar golongan dapat dilihat juga dari ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan dan wewenang, ukuran kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan. Namun, meskipun berbeda golongan, tetapi seluruh warga negara hidup dalam satu ikatan yang kuat, tanah air Indonesia. Kita akan masuk pada materi tentang menghargai keberagaman identitas yang ada di Indonesia. Yang pertama, memahami toleran terhadap keberagaman identitas. Sikap saling menghargai dan menghormati terhadap sesama manusia dalam menyampaikan pendapat, agama, kepercayaan. Yang kedua, perilaku toleran terhadap keberagaman identitas. Perilaku toleran dalam menjalani kehidupan beragama, toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia, toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Terima kasih. Itulah hasil pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herjan Hulo Pangoputi, asal sekolah SMA Negeri Posigadan. Baik, pada kali ini kita akan membahas materi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun peta konsep dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni yang pertama, paham kebangsaan, nasionalisme dan menjaga NKRI. Yang kedua, NKRI dan kedaulatan wilayah. Yang ketiga, sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Paham kebangsaan. Indonesia memiliki paham kebangsaan yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa 1 Juni 1945 yang meletakkan kebangsaan sebagai suatu dasar berdirinya sebuah bangsa. Insinyur Soekarno berpendapat bahwa konsep kebangsaan berdasarkan pada persatuan yang terjadi antara orang dan tempat, yang melahirkan suatu konsep yang diberi nama tanah air. Nasionalisme. Hakikat nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu perasaan senasib, satu keturunan, sejiwa dengan bangsa dan tanah airnya. Dalam arti luas adalah suatu bentuk perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsanya dengan tidak memandang bangsa lain lebih rendah derajatnya. Dalam arti sempit adalah suatu bentuk perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air secara berlebihan dengan cara memandang bangsa lain lebih rendah derajatnya. Tujuan daripada nasionalisme yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang kedua, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. Yang ketiga, membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. Yang keempat, berupaya untuk menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebihan dari warga negara kepada pemerintah. Yang kelima, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. Dan yang terakhir, menjaga tanah air
dan bangsa dari serangan musuh baik dari luar maupun dari dalam negeri. Adapun ciri-ciri nasionalisme, yang pertama, adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, adanya organisasi modern yang sifatnya nasional. Yang ketiga, perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. Yang keempat, nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dan yang kelima, nasionalisme lebih mengutamakan pikiran sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bentuk-bentuk nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme etnis. Yang kedua, nasionalisme kewarganegaraan. Yang ketiga, nasionalisme kenegaraan. Yang keempat, nasionalisme romantisme. Yang kelima, nasionalisme budaya. Dan yang keenam, nasionalisme agama. Adapun wawasan kebangsaan, cara pandang berdiri bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bermasyarakat pada lingkup berbangsa dan bernegara. Kita masuk pada makna wawasan kebangsaan. Yang pertama, memberi amanat kepada seluruh bangsa dengan tujuan untuk menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, mengembangkan persatuan Indonesia sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Yang ketiga, tidak memberi tempat pada patriotisme yang cilik dan buruk. Yang keempat, dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila. Bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia. Yang kelima, NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Nilai dasar wawasan kebangsaan. Yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tekad bersama untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu. Yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan nasional. Dan yang keenam, masyarakat adil dan makmur. Unsur-unsur wawasan kebangsaan. Yang pertama, wadah. Yang kedua, isi. Dan yang ketiga, tata laku. Tata laku lahir dan tata laku batinia. Kita masuk pada manfaat bela negara. Yang pertama, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai kemampuan diri. Yang kedua, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain. Yang ketiga, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Yang keempat, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang kelima, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Yang keenam, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketujuh, melatih jiwa kepemimpinan dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Yang kedelapan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, serta tidak disiplin. Kedelapan, berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Yang berikut, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Fungsi bela negara. Adapun fungsi bela negara, yang pertama, mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara. Bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara.
Bela negara merupakan panggilan sejarah. Tujuan daripada bela negara, yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, berbuat yang terbaik dan integritas bangsa atau negara. Ancaman bagi NKRI. Adapun ancaman NKRI dibagi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman menggunakan kekuatan senjata. Non-militer tanpa kekuatan senjata. Beberapa ancaman bagi NKRI yaitu ancaman terhadap ideologi, ancaman di bidang politik, ancaman di bidang ekonomi, ancaman bidang sosial dan budaya, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Strategi yang dilakukan untuk menjaga NKRI dari berbagai ancaman, yang pertama itu berdasarkan dengan bidang ideologi. Proses pembelajaran pendidikan berdasarkan ideologi Pancasila, peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai agama, peran pertahanan militer. Yang kedua di bidang politik, pendekatan ke dalam yaitu suatu pembangunan sistem politik yang berada di dalam negeri dilakukan secara dinamis dan serta dalam kerangka negara demokrasi serta menghargai kebinekaan atau kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa negara Indonesia. Yang kedua, pendekatan keluar dilakukan dengan cara mendinamisasikan strategi dan upaya diplomatik yang dilakukan dengan peningkatan peran instrumen politik luar negeri dalam membangun berbagai kerjasama dan saling percaya terhadap negara lain. Termasuk pada materi yang berikut, yaitu tentang strategi menjaga NKRI dari berbagai ancaman. Bidang ekonomi, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Di bidang sosial budaya, mengembangkan kerukunan antar masyarakat Indonesia. Bidang pertahanan dan keamanan, yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara. Yang ketiga, Kepolisian Negara sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang keempat, susunan dan kedudukan TNI dan Kepolisian, hubungan TNI dan Kepolisian di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dan usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Terima kasih, itulah pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.